Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Yang kemarin kita membahas tentang hadis sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, bahwa mencela atau mencaci seorang muslim ini adalah satu perbuatan fasik, sedangkan memerangi sesama muslim ini adalah satu perbuatan yang dianggap kufur. Dijelaskan kemarin, ini istahallahu, kalau dia menganggap itu sebagai satu perbuatan yang halal. Selanjutnya, kemarin juga dijelaskan tentang peristiwa kesalahpahaman antara Sayyidina Khalid bin Walid yang diutus oleh Rasulullah, sehingga menyebabkan beliau membunuh orang yang tidak jelas apakah dia muslim atau bukan, karena berdasar kecurigaan beliau saja. Selanjutnya, wa kadzalika qissatu Usamah bin Zaidin wa kadzalika ban panika akati sekasebut qissatu Usamah bin Zaidin tining caretana Usamah bin Zaid hibbi Rasulillahi kakasena Rasulullah wa bani hibbihi ban putrana kakasena Rasulullah. Sayyidina Usamah bin Zaid adalah putra dari Sayyidina Zaid bin Haritha. Sayyidina Zaid bin Haritha ini adalah anak angkat Rasulullah. Dulu sebelum ada larangan untuk menyebut anak angkat dengan nasab bapak angkatnya, Sayyidina Zaid bin Haritha ini disebut sebagai Sayyidina Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, yang melarang anak angkat dinasabkan kepada bapak angkat. Wa ma ja'ala jadi anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Akhirnya Zaid bin Haritha kemudian dikembalikan kepada nasab ayahnya, yaitu Zaid bin Haritha, dan tidak lagi disebut sebagai Zaid bin Muhammad. Sayyidina Zaid bin Haritha ini disebut sebagai orang yang dekat kepada Rasulullah. Beliau ini dulu budak dari Siti Khadijah, kemudian dimerdekakan dan masuk Islam. Beliau memiliki putra bernama Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah ini diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah pada waktu usia sangat belia, kurang lebih 18 tahun. Beliau juga dikenal sangat dekat kepada Rasulullah. Makanya disebut dalam kitab Mafahim ini, hibbi Rasulillah, Sayyidina Usamah bin Zaid adalah kekasih Rasulullah wa bani hibbihi, dan putra dari kekasih Rasulullah. Fima rawahu anhu, fima dalam perang rawa yang meriwayatkan hudma anhu dari Sayyidina Usamah pasir Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Dhabian, dari Abi Dhabian. Qala, berkata Abi Dhabian, sami'tu, aku mendengar Usamah bin Zaidin da Usamah bin Zaid yaqulu halatabu. Aku mendengar Usamah bin Zaid bercerita, ba'atha mengutus nada kita pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal huraqati da Huraqah, ke satu tempat namanya Huraqah. Satu waktu Rasulullah mengutus kami bersama pasukan ke satu tempat bernama Huraqah. Fasabbahna al-qaum, fasabbahna maka menyerang di fasabbahna maka kami menyerang di waktu pagi. Al-qaum ada kaum, kami serang kaum di Huraqah ini di waktu pagi hari. Fahazamna maka makalah pasira kami hum da kaum, kami berhasil mengalahkan, membuat pasukan ini mundur, pasukan musuh mundur. Walahiktu ben atemu pasira kaula, saya bertemu ana engki kaula warajulun, dan seorang laki-laki minal ansari, dari golongan ansar. Rajulan, seorang laki-laki, minhum, dari kaum. Dalam pertempuran ini kami bertemu dengan seorang musuh. Saya berdua dengan seorang ansar. Falamma ghasyainahu, maka ketika kami telah mengalahkannya, jadi bertempur, orang kafir ini kalah, jatuh. Qala, berkata orang laki-laki tadi, la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Fakaffa makanahan basira al-ansariyu, orang ansar tadi, anhu, dari rojulan. Fata'antu, maka aku menusukhu kepada lelaki itu, birumhi, dengan tombakku, hatta qataltu, sehingga aku membunuhnya. Jadi pertempuran, musuh jatuh,
dia mengatakan la ilaha illallah, orang Ansor ini mundur, tapi Sayyidina Usamah bin Zaid tetap menusuk dengan tombaknya, sehingga laki-laki yang mengatakan la ilaha illallah ketika kalah ini terbunuh. Falamma qadimna, maka ketika sampai kami di Madinah, balagha dapat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita ini sampai kepada Rasulullah. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Usamatu, wahai Usama, aqatalta, apa engkau membunuhnya? Aqataltahu, apa engkau membunuhnya ba'da ma qala, setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Apa kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Qultu, aku menjawab, kana muta'awwidzan. Ya Rasulullah, dia tadi hanya ingin menyelamatkan diri. Famazala, maka tak remare basira Rasulullah panika yukarriruha, mengulang-ulang kata-kata aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kenapa kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah, wahai Usamah? Hatta tamannaitu, sampai aku menyangka anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, bahwa aku tidak Islam sebelum hari ini. Artinya saking kerasnya teguran Rasulullah kepada Sayyidina Usamah yang membunuh orang yang sudah membaca la ilaha illallah, ditegur berkali-kali oleh Rasulullah sampai beliau merasa seakan-akan beliau itu sebelum itu belum Islam. Saking kerasnya teguran Rasulullah. Peristiwa ini sangat terkenal dan ini merupakan satu hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa padahal memang masuk akal yang dilakukan Sayyidina Usamah ini, masuk akal. Orang perang kalah kemudian mengatakan la ilaha illallah ketika dia kalah, mungkin untuk melindungi diri. Tapi bukan itu. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan halla syaqaqta sadra, apakah engkau telah membuka hatinya sampai engkau tahu apa isi hatinya. Artinya memang orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia adalah seorang muslim secara zahir dan harus diberikan haknya sebagai seorang muslim secara zahir. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Rasulullah bersabda kepada Usamah, ala syaqaqta an qalbi, apa engkau membelah dadanya? Fata'lamu asadiqun am kadzibun, sehingga kamu fata'lama asadiqun am kadzibun, sehingga kamu bisa tahu apakah dia jujur atau dia bohong. Qala Usamah, la uqatilu ahadan yashhadu an la ilaha illallah. Sejak hari itu Sayyidina Usamah kemudian mengatakan, aku tidak akan memerangi seseorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Ini peristiwa yang pertama. Yang peristiwa kedua, yang ketiga setelah Sayyidina Khalid, terus Sayyidina Usamah, sekarang peristiwa di masa Sayyidina Ali. Wa qad su'ila, dan sungguh ditanyakan basira Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anil mukhalifina, tentang orang-orang yang menentang lahu kepada beliau. Di zaman Sayyidina Ali, beliau jadi khalifah tahun 35 di bulan Dzulhijjah sampai tahun 40 Hijriah. Beliau wafat di 17 Ramadan. Dan banyak sekali perang, banyak orang yang menentang Sayyidina Ali pada waktu masa pemerintahan beliau, sehingga beliau memerintah kurang lebih 4 tahun, hampir 5 tahun. Selama 5 tahun itu banyak sekali perang. Tahun 36 Hijriah terjadi perang Jamal, 37 terjadi perang Siffin melawan Sayyidina Muawiyah. Kemudian tahun 38 beliau menghadapi orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan beliau. Waktu itu Sayyidina Ali pada waktu dikafirkan tidak langsung diperangi. Tapi ketika orang-orang Khawarij ini mulai membuat kekacauan, membunuh orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai orang kafir, maka Sayyidina Ali kemudian mengambil tindakan tegas untuk memerangi orang-orang Khawarij ini, orang-orang yang menganggap kafir, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Akufarunhum, suatu waktu Sayyidina Ali ditanya oleh pasukannya tentang orang-orang Khawarij ini, apakah mereka orang-orang kafir? Akufarun, napa panika orang-orang kafir, hum tining orang-orang Khawarij mukhalifin ini? Qala, Sayyidina Ali mengatakan, la innahum minal kufri farru. La, tidak, innahum sesungguhnya mereka minal kufri, dari kekufuran, farru, mereka lari. Mereka itu lari dari kekufuran. Kenapa? Orang Khawarij ini diceritakan dalam kitab-kitab tarikh bahwa mereka ini adalah orang-orang yang imannya kuat sebenarnya. Mereka ahli salat,
ahli puasa. Banyak sekali di antara mereka yang hafal Quran. Tapi mereka menganggap Muslim yang tidak sepaham dengan mereka sebagai orang kafir. Karena dianggap berhukum dengan selain hukum Allah. Sangat terkenal semboyan orang Khawarij, inil hukmu illa lillah. Ayat Quran, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Jadi manusia itu tidak punya hak membuat hukum, kata orang Khawarij. Ayatnya benar, tapi dipahami secara salah sehingga mereka menganggap Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, juga Sayyidina Amr bin As yang waktu itu membuat kesepakatan perdamaian di Dumatul Jandal sebagai berhukum dengan selain hukum Allah. Dan akhirnya tiga-tiganya dikafirkan. Dianggap kafir karena dianggap berhukum dengan selain hukum Allah. Ayatnya benar. Makanya ketika Sayyidina Ali mendengar orang Khawarij mengatakan inil hukmu illa lillah, dan dengan ayat ini mereka mengkafirkan orang-orang muslim yang tidak sepaham dengan mereka, Sayyidina Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Ini adalah kata-kata yang benar tapi dipakai untuk satu hal yang salah. Artinya apa? Dalil Quran, semua aliran itu punya dalil dari Al-Quran, punya dalil dari hadis. Jadi bukan masalah dalil. Dalil itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah bagaimana kita memahami dalil. Kalau memahami dalilnya seperti orang Khawarij, maka kita mengkafirkan sesama muslim. Dan ini bahaya. Dalam hadis Rasulullah menyebut orang Khawarij ini kilabun nar, anjing-anjing neraka. Karena sangat berbahaya karena mereka memecah belah umat. Dan ini yang terjadi zaman Sayyidina Ali. Sampai beliau terbunuh oleh salah seorang orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini sebenarnya guru ngaji yang diangkat di zaman Sayyidina Umar. Dan beliau ini hafal Quran. Dia ini hafal Quran. Rajin sholat, rajin puasa. Sholat malamnya bagus, puasanya bagus. Tapi dia radikal. Menganggap orang yang tidak sepaham dengan dia sebagai orang kafir. Sampai dia akhirnya membunuh Sayyidina Ali dan menganggap membunuh Sayyidina Ali sebagai satu perbuatan jihad yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saking salahnya. Jadi orang Khawarij ini dikenal ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli mengaji, tapi mereka radikal kepada sesama muslim. Ketika Sayyidina Ali memerangi mereka pada akhirnya di tahun 38 Hijriah di Nahrawan, Sayyidina ditanya oleh pasukan beliau, "Akuffarunhum?" Apa yang kita perangi ini orang-orang kafir. Sayyidina mengatakan, "La innahum 'anil kufri farru." Tidak. Mereka ini lari dari kekufuran. Faqila, ada lagi sahabat yang bertanya, ada pasukan Sayyidina Ali bertanya, "Amunafiqunahum?" Apa mereka orang-orang munafik? Faqala la. Sayyidina Ali mengatakan, "La, tidak. Mereka bukan orang munafik. Innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila." Sesungguhnya orang munafik tidak suka berzikir. Orang munafik itu tidak suka berzikir. Salah satu ciri orang munafik tidak suka berzikir. Nah, dalam Al-Quran disebut la ya'tuna as-salata illa hum kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau salat bermalas-malasan, yura'una an-nas, riya, dan wa la yadhkurunallaha illa qalila, tidak suka berzikir. Wa haula yadhkurunallaha katsira. Dan orang-orang ini, orang-orang Khawarij ini yadhkurunallaha katsira, sangat suka berzikir kepada Allah, suka salat, suka puasa, rajin baca Quran. Sampai Rasulullah pernah menyebut dalam sebuah hadis beliau tentang ramalan beliau itu tentang orang-orang Khawarij. Apa kata sabda Rasulullah? Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Kepada para sahabat mengatakan, Rasulullah bersabda, kamu dengan orang-orang Khawarij ini, salat kamu akan kamu anggap remeh jika dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa juga lebih hebat daripada puasa kamu. Puasa mereka hebat, sholat mereka hebat. Jadi mereka ahli ibadah. Faqila ayyu syai'in hum. Maka ditanya pada Sayyidina Ali, ayyu syai'in hum? Lalu siapa mereka ini? Qala, Sayyidina Ali mengatakan, qaumun asabathumul fitnatu fa'amu wa sammu. Satu kaum yang ditimpa fitnah, ditimpa ujian, fa'amu, maka mereka menjadi buta, wasommu, dan mereka menjadi tuli. Taning belih, maksud bahasa Maduranya, susah dikasih tahu, keras kepala. Orang Khawarij itu keras kepala. Kenapa? Ya karena mereka merasa bahwa mereka ada di atas kebenaran dan orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah orang kafir. Bahkan
Ada sebagian dari kelompok Khawarij mengatakan man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu terhadap kekafiran Sayyidina Ali, kekafiran Sayyidina Muawiyah, dia juga kafir. Jadi keras sekali memang. Jadi tapi Sayyidina Ali walaupun mereka keras mengkafirkan Sayyidina Ali tidak balas mengkafirkan mereka. Mereka baru diperangi setelah mereka membuat kriminalitas, membuat kekacauan di masyarakat, membunuh orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka, dan akhirnya mereka diperangi oleh Sayyidina Ali, dan peperangan itu dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Walaupun setelah peperangan orang-orang Khawarij ini mencar di mana-mana, dan sebagian mereka kemudian berhasil membuat rencana pembunuhan Sayyidina Ali sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun setelah peristiwa perang di Nahrawan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.